Ya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pesando mucho. Seperti yang kita tahu, pesando mucho atau artinya thinking too much yang dialami oleh keluarga transnasional di Nicaragua atau secara khusus itu oleh sang ibu dari imigran perempuan di Nicaragua. Atau penulis ini menggunakan istilah dengan grandmother atau nenek. Di mana di sini munculnya pesando mucho itu karena anak mereka perempuan itu melakukan migrasi ke daerah di luar Nicaragua. Di sini akhirnya memunculkan pemikiran atau kekhawatiran yang sangat amat besar dari sang ibu kepada sang anak di sana. Salah satunya di sini ada informan yang mengatakan bagaimana dia itu menunjukkan kekhawatirannya pada sang anak itu dengan terus berpikir gitu, terus memikirkan sang anak apakah sang anak ini akan baik-baik saja di sana atau kehidupannya itu lebih baik di sana atau justru malah tersangkut kasus misalnya masalah tentang dokumen dokumen semacam dokumen paspor ataupun dokumen imigrasi lainnya. Dan di sini juga permasalahan lain muncul atau menyebabkan pesando mucho itu karena sang ibu atau nenek ini harus mengurus cucunya. Dimana di sini itu akhirnya memunculkan pemikiran baru bagaimana si nenek itu harus memenuhi kebutuhan ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan dia dan juga sang cucu ataupun keluarganya secara luas. Nah, di sini juga penulis itu menjelaskan bahwa pesando mucho ini muncul karena pesando mucho itu adanya bentuk ketidakpastian masa depan. Nah, salah satu informan tuh dia memikirkan tentang masa depan keluarga dia ini. Jadi kayak seperti bagaimana keluarganya ini di masa depan itu. Jadi apakah si ayah cucu ini juga akan bermigrasi seperti ibunya atau justru si cucunya ini bermigrasi dan dia sebagai pihak yang akan menyatukan keluarganya si nenek ini. Tapi di sini si nenek itu kayak tahu gitu loh kalau apa yang dia pikirin tentang masa depan itu sebagai bentuk yang tidak pasti. Karena di Nicaragua sendiri si nenek bilang kalau misalnya ada permasalahan, misalnya masalah birokrasi di negara tujuan yang rumit, ataupun juga permasalahan keputusan dari sang anak perempuan yang sudah bermigrasi duluan ke daerah itu, apakah dia itu mau untuk tinggal bersama ibunya lagi atau tidak, seperti itu. Jadi kayak pemikiran ini juga yang menambah kayak rasa kekhawatiran dari si nenek dan juga kekhawatiran di lingkup keluarganya itu sendiri akan seperti apa. Jadi di sini juga penulis menjelaskan adanya bentuk gejala somatik gitu oleh penderita pesando mucho ini. Jadi yang pertama itu misalnya rasa sakit kepala atau dolor di cerebro. Di sini dimana itu ditandai dengan nyeri di bagian belakang kepala itu. Dan penulis bilang kalau di sini tuh nyerinya itu karena sebagai bentuk respon dari kerja otak tentang pemikiran-pemikiran si nenek ini yang kayak tadi kayak khawatir amat sangat, misalnya kayak gimana sih anak saya nanti di sana gitu, apakah hidup lebih enak ataupun misalnya malah tersangkut kasus atau bagaimana. Terus yang kedua itu gejalanya adalah misalnya insomnia. Ini juga pengaruh dari tadi si dolor de cerebro ini. Karena terlalu dipaksa berpikir misalnya terlalu banget, itu akhirnya menyebabkan si nenek kesulitan tidur dan terus memikirkan misalnya kekhawatirannya terhadap sang anak yang jauh secara fisik dengan dia gitu. Jadi di mana di sini juga dijelaskan apakah ada bentuk penanganannya dalam diri si penderita ini. Dijelaskan salah satu informan, mereka sudah mencoba untuk misalnya siang hari, akhirnya mereka disibukkan dengan tugas-tugas gitu. Mereka di situ udah mulai kayak lupa nih, tapi tetap aja nanti misalnya kalau mereka udah di rumah terus malamnya itu sampai mereka kepikiran itu lagi, jadi munculnya pemikiran yang berlebih, kekhawatiran terhadap kepada sang anak ini. Dan juga di sini dijelaskan bahwa sebenarnya pesando mucho itu bukan misalnya dalam jangka waktu misalnya anaknya baru memigrasi, misalnya dalam jangka waktu misalnya seminggu atau berapa hari, enggak. Ternyata di sini juga bisa dijelaskan bahwa ada yang dalam jangka waktu lama juga itu akhirnya menimbulkan pesando mucho ini, misalnya anaknya nggak nelpon selama 2 bulan itu. Dan di sini tuh kayak jadi khawatir gitu si nenek di Nicaragua ini terhadap kondisi sang anak itu.
Nah, di sini juga ada bukti masih tadi tentang kekhawatiran si nenek ini yang tidak ditelepon anaknya ini. Si peneliti itu kayak inisiatif ke daerah tujuan, jadi daerah tujuan migrasi anaknya itu ternyata ada di Panama. Nah, dimana di sini dia ketemu dengan anaknya, dan anaknya ini justru kayak apa ya, semacam mereka kan dijelaskan oleh penulis juga kalau di Nicaragua itu kayak imigrannya tuh hampir dicari gitu oleh imigrasi di negara tujuan terkait dengan masalah dokumen, dan si anaknya ini justru malah mereka merasa kayak ya sudah gitu, tinggal di sana gitu, nggak masalah juga mereka mau jadi buronan atau tidak gitu. Justru kayak berkebalikan dengan sang ibunya yang terlalu memikirkan, sangat mengkhawatirkan sekali anaknya, sehingga munculnya Pesando Mucho. Dan di sini ditekankan oleh penulis itu Pesando Mucho itu kayak sebagai bentuk yang berbeda dengan stres lainnya yang ada di Nicaragua itu secara khusus. Jadi ada kayak stres di Nicaragua preokupasional. Maaf kalau saya salah ngomong. Di sini tuh emang sama rasa kekhawatiran juga yang muncul, tapi di sini rasa kekhawatiran itu masih dapat diatasi gitu. Sedangkan kalau Pesando Mucho ini dia sebagai bentuk kayak stres, rasa kekhawatiran dan pemikiran yang berlebihan gitu dari si nenek ini, dan itu nggak bisa diselesaikan, maksudnya akhirnya menimbulkan rasa keputusasaan si nenek, terus atau juga menimbulkan misalnya nggak bisa menyelesaikan permasalahan gitu, tidak ada solusi. Dan di sini juga penulis menjelaskan bahwa Pesando Mucho yang dialami oleh nenek di Nicaragua ini dianggap oleh medis itu sebagai bukan bentuk penyelesaian medis gitu, yang saya pahami ya, dalam artian bahwa medis berkata bahwa Pesando Mucho itu hanya karena berpikiran terlalu berlebihan aja gitu. Padahal di sini penulis bilang kalau ini tuh harus secara intens gitu loh, maksudnya untuk diselesaikan.